Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berjumpa lagi dengan channel ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, harapan dan doa saya, semoga Anda yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan penyebar kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi yang sudah subscribe dan like, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan bahagia selalu. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pahala adalah tabungan rahasia dan ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya seorang muslim akan terjerumus dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat. Setiap manusia dapat memaksimalkan adanya pahala, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan agar tetap awet dan berkembang. Ajaran Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Nah, sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Maka dari itu, kita jangan sampai amal kebaikan kita yang sudah susah payah dilakukan kemudian rusak karena suatu amal perbuatan lainnya. Setelah beramal soleh, maka tugas seorang mukmin adalah menjaga jangan sampai amal soleh itu rusak atau terhapus karena suatu amal lainnya. Betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amal-amalan soleh lainnya, namun banyak juga pahala yang terhapus seketika. Apa penyebabnya? Berikut penyebab gugurnya pahala. Yang pertama adalah riya. Riya adalah syirik kecil yang setiap manusia harus berhati-hati karenanya. Orang yang memiliki sifat riya mengajarkan segala kebaikan tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji orang lain. Contoh perbuatan riya itu selalu memiliki hasrat ingin dipuji atas amalan-amalan soleh yang telah dikerjakan. Bukankah telah disampaikan bahwa jika tangan kanan memberi, maka sembunyikan tangan kiri? Perilaku riya seperti virus yang sulit dideteksi. Bisa saja kita merasa tidak sedang melakukannya, tetapi lisan dan perilaku tercatat sebagai dosa yang bisa menghapus pahala kita. Maka sebaiknya kita lebih berhati-hati dan sembunyikan segala amal dari orang lain, sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak, bukan karena pujian dari orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku paling kaya, tidak butuh tandingan dengan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku pada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." Yang kedua, syirik. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah, seperti mengharap dan menyembah selain Allah, percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah, dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik akan membuat pahala gugur dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Semua dosa berpeluang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali dosa syirik. Betapa Allah sangat murka kepada manusia yang memalingkan diri dari kekuasaannya. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 telah disampaikan, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang ketiga, murtad. Murtad merupakan orang yang memutuskan keluar dari agama Islam. Dan barang siapa yang keluar dari Islam, maka semua pahala dia kumpulkan akan gugur dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, mengungkit-ungkit sedekah. Tidak diperbolehkannya seseorang mengungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan kepada si penerima. Apabila jika berharap menerima sedekah tersebut untuk berbuat baik adalah suatu dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Sama halnya dengan memberikan sedekah, tetapi dengan cara yang membuat penerima rasa sakit hati dan terhina. Seperti bersedekah dengan penuh kesombongan sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekah pada orang lain sehingga si penerima malu dan tersakiti. Dalam sebuah ayat dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dengan menyakiti perasaan si penerima. Quran Al-Baqarah ayat 264. Yang kelima, bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu. Karena ampun Allah merupakan perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Meskipun dari segi lahir seseorang banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini akan merusak dan menghapus amal sang mengklaim tersebut. Karena bisa saja orang tersebut akan bertaubat dan Allah benar-benar mengampuninya. Rasulullah SAW mengisahkan ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang mesti kita hormati. Namun jika kita durhaka kepada mereka, maka gugurlah pahala amalan yang telah dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib dan tidak pula amalan sunnah mereka pada hari kiamat kelak. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah 6 penyebab gugurnya pahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita untuk mewaspadai segala hal yang akan gugurkan amal kita atau mengurangi keberkahannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berkahi hidup kita dalam ketaatan. Semoga Allah rahmati hidup kita dengan rezeki yang berkah dan melimpah.
Semoga Allah membukakan hati kita menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi hamba yang selalu diijabah doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.